Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Muhammad Ajani M Engineering, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ketua Sidang. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovendus Saudara Afandi Haristion Nugroho yang saat ini sudah memasuki ujian terbuka, jadi merupakan tahap yang terakhir dari proses pembelajaran di S3. Jadi semoga sukses. Saya mau bertanya ya, bahwa di dalam kaidah disertasi itu salah satunya adalah faktor novelty atau kebaruan ya. Nah, kira-kira apa kebaruan dari disertasi Anda yang bisa Anda tunjukkan sehingga ini menjadi berbeda dengan ya penelitian-penelitian yang lain? Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih. Novelty kami adalah menemukan bahwa secara perspektif model proses strategi pengelolaan dana desa melalui BPR, terutama BPR milik Pemda, secara efektif menumbuhkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah menemukan bahwa secara kuantitatif model kesejahteraan masyarakat desa yang didorong oleh konsepsi lingkungan internal, lingkungan eksternal, efektivitas, kinerja BPR dan pertumbuhan ekonomi desa. Yang ketiga adalah pengelolaan yang baik konsepsi faktor internal akan mendorong peningkatan konsepsi kinerja BPR. Selanjutnya menumbuhkan pengelolaan konsepsi kinerja BPR akan mendorong peningkatan konsepsi pertumbuhan ekonomi desa. Akhirnya pengelolaan konsepsi pertumbuhan ekonomi desa akan meningkatkan konsepsi kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang laten tadi, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini kan hasil temuan ya yang Saudara Promovendus lakukan penelitian, apakah juga bersifat universal? Artinya ini kan penelitiannya dilakukan di desa di Jombang ya, di Jawa Timur. Nah, kalau ini diterapkan di BPR yang lain, apakah ini juga akan menghasilkan efektivitas yang sama? Terima kasih. Ya. Untuk penerapan tentu tidak bisa dilakukan universal karena kami melakukan sampling, sedangkan untuk modelnya bisa ditiru, bisa diterapkan di BPR lain. Kami juga ingin agar penelitian kami ini menjadi barometer atau ukuran BPR Pemda untuk meniru bahwa pengelolaan dana desa ini bisa meningkatkan aset terutama BPR dan juga meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa. Karena apa? Sebenarnya masyarakat di desa itu biar tidak mandate sistem dengan BRI dalam hal ini. Dengan adanya BPR nanti masyarakat perangkat ini menjadi corong marketing, sehingga bila marketing ini sudah sampai ke desa-desa maka ini akan bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Jadi universalnya tidak bisa, tapi modelnya bisa dikopi oleh BPR lain, dan tentu karena kami hanya mengambil samplingnya saja, Bapak. Terima kasih. Ya, ini kan saat ini masa pandemi ya. Jadi apakah kontribusi BPR terhadap kesehatan masyarakat desa itu naik secara signifikan atau justru berkurang? Karena sebetulnya dengan adanya pandemi ini kegiatan ekonomi kan akan menurun. Enggak, itu aja yang terakhir. Silakan. Terima kasih. Dalam masa pandemi ini tentu kegiatan di desa atau dalam alokasi dana desa itu semua direfocusing untuk kepentingan bansos. Peran dari BPR, kami menyalurkan, terutama di BPR kami itu sebagai penyalur daripada bansos-bansos tersebut. Karena bansos ini jumlahnya sangat banyak, bahkan kalau di Jombang itu 87% itu menerima bansos. Dari 87% itu dengan adanya melalui transaksi perbankan yang dibuatkan oleh buku tabungan, maka transaksi ini keakuratannya, kedobelannya atau penyelewengannya oleh masyarakat desa atau pihak lain sangat diminimis, sehingga pandemi ini kami
tentu membantu pemerintah kabupaten dalam penyaluran bansos. Sedangkan untuk pergerakan perekonomian tentu dipengaruhi secara makro bagaimana dana PEN ini bisa mengucur ke masyarakat. Untuk saat ini dana PEN pemulihan ekonomi nasional masih trickle-nya masih ke bank daerah. Jadi Himbara dan waktunya habis. bank daerah. Iya, matur suwun Pak Warek 3. Oke, baiklah saya lanjutkan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Indro Cahyono MM. Monggo Pak Dekan Visip. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat untuk Pak Setio Nugroho. Ini nama yang punya arti selalu setia memberikan berkah. Di dalam ringkasan buku besar yang saudara tulis, paragraf 3, di situ disebutkan bahwa hasil evaluasi diharapkan dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan apakah arah pengembangan BPR tetap menjadi BPR sebagai bank pedesaan ataukah diubah menjadi BPR sebagai bank rakyat kecil atau mikrobank. Ini sampai di halaman terakhir saya belum menemukan jawaban dari statement ini. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Indro Cahyono MM. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini para praktisi perbankan juga menanyakan sebagaimana yang di statement itu. Karena apa? Karena dalam industri legalisasi kita sebenarnya mau menjadi bank mikro, tapi untuk bank-bank besar itu dipermudah membuka cabang dan mengeluarkan sebuah produk. Nah, regulasi inilah yang seharusnya kita diberi guidance yang jelas. Karena apa? Karena kalau kita kecil untuk melayani masyarakat milenial, persaingan dengan fintech. Sementara kalau kita bank teknis itu semua cabang-cabang bank umum membuka di sektor mikro dan pembukaan cabang maupun kasnya ada di daerah-daerah. Sehingga ini perlu regulasi yang jelas bahwa ini nantinya akan termasuk istilah BPR sebelumnya adalah perkreditan, apakah ini diubah menjadi perekonomian. Ini juga menjadi tanda tanya besar bagi para praktisi perbankan terutama di BPR agar layernya itu jelas antara bank umum dan BPR. Itu Bapak. Selesai. Jawaban Bapak, apakah jadi bank pedesaan atau bank rakyat kecil menurut Promovendus? Menurut kami saat ini itu di bank pedesaan, karena kalau di mikro kecil itu adanya LKM yang dibentuk, terutama saat ini yang gencar adalah bank mikro yang di pondok-pondok bank mikro itu. Maka kami sebagai BPR itu harusnya memang ada di pedesaan, namun mempunyai keunggulan lokal atau champion lokal champion sehingga bisa tersegmen, misalnya nasional lokal oleh bank-bank besar BUMN, terus regional lokal dikuasai oleh bank daerah BPD, Bank Pembangunan Daerah, dan di pedesaan atau skala kecamatan ke desa ini harusnya BPR yang mengambil peran. Karena apa? Di masyarakat pedesaan yang masih diperlukan di milenial ini masih memerlukan BPR, terutama mungkin 10-15 tahun yang akan datang sampai generasi milenial ini benar-benar menguasai di pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Cukup, terima kasih Ketua Sidang. Oke, matur suwun Pak Dekan Visip. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Hajah Neki Rahmiyati MM. Monggo Bu Neki. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Pak Haris, Anda sudah memasuki tahap terakhir dalam menempuh S3. Saya sangat tertarik dengan bahwa Bapak mengambil judul tentang pengaruh lingkungan internal dan eksternal Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda, dan di sana sudah perseroda ya Pak ya. Ji, siap. Sehingga asumsi saya, logika saya mengatakan bahwa kalau perseroda tentunya memberikan kontribusi laba kepada PAD gitu ya. Ternyata dari kinerja bank yang Bapak ambil sebagai penelitian BPR, maka di sana ternyata di kinerja itu yang lebih dominan adalah pertumbuhan dana yang disalurkan, betul? Betul. Yeah. Lalu apa saran Bapak atau apa yang harus disikapi untuk meningkatkan kontribusi laba kepada Pemda? Silakan Pak. Terima kasih. Kebetulan yang kami teliti adalah BPR milik Pemda.
di BPR milik Pemda itu konsentrasinya tidak sekedar profit oriented, tapi juga menunjang atau ikut serta mensukseskan dari visi misi daripada bupati dan wakil bupati yang memimpin, sehingga PAD ini tetap berkontribusi, tapi kami sebagai bank milik Pemda mengacu pada ketentuan OJK di mana tingkat kesehatan telah memenuhi, maka kami lebih banyak untuk mendorong multiplier efek untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi contoh kalau BPR lain itu mungkin karena ini kita teliti BPR, kalau BPR lain itu mungkin ROA, return on asset, itu mungkin lebih besar, tapi kalau misalnya di BPR Pemda itu ROA-nya kita kecil karena apa? Bunga pun kita kecil, terus berbagai macam kegiatan yang harus kita bantu. Kalau di Himbara, Himpunan Bank Negara itu ada kewajiban menyalurkan KUR, kalau di kami itu ada kredit-kredit program yang tentu biayanya sangat murah, dan ini pun sesuai dengan kita sesuaikan dengan visi misi yang dipunyai oleh para stakeholder, dalam hal ini baik bupati maupun DPRD yang punya kehendak untuk membesarkan BPR. Jadi PAD kami tidak menjadi ukuran yang utama, tapi justru kredit yang diberikan, semakin banyak kredit yang diberikan, otomatis banyak diharapkan multiplier efek dari pemberian kredit ini meningkat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat daripada BPR Pemda ini bila dibandingkan dengan BPR lain atau lembaga keuangan lain. Jadi utamanya adalah pemberian kredit daripada PAD, tapi tetap sesuai dengan cukup puniki matur suwun, cukup waktunya habis. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Sri Hartuti Mohaditoyo SEMM. Monggo Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang. Selamat kepada Pak Apandi yang saat ini sudah melaksanakan mengikuti ujian akhir dari program doktor, yang apabila nanti lulus Bapak sudah disebut sebagai doktor ilmu ekonomi. Semoga itu. Amin. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menanyakan ada satu hal yang menarik bagi saya mengenai penelitian Bapak. Satu sisi Bapak mengatakan bahwa BPR tidak mendapatkan dana likuiditas seperti bank umum. Padahal di sisi lain BPR harus menyalurkan kepada masyarakat suatu pinjaman dengan bunga yang rendah. Itu. Nah, selanjutnya sekarang kalau Bapak menghubungkan dengan alokasi dana desa, Bapak mengatakan bahwa BPR memperoleh suatu peluang untuk hal itu. Ini apa hubungannya yang dikatakan Bapak memperoleh suatu peluang? Padahal regulasi yang ada Bapak sudah panjang lebar menjelaskan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya sekarang pertanyaan saya, karena BPR harus menyalurkan kepada masyarakat dengan bunga rendah, tidak memperoleh dana likuiditas, apabila Bapak menjadi pemberi regulasi, apa yang akan Bapak lakukan? Itu satu yang perlu saya tanyakan. Silahkan dijawab. Terima kasih Ibu Dr. Sri Hartuti SEMM. Dapat kami sampaikan bahwa manfaat dari kami apa saya Pak? Saya ikut Pak. Saya sampaikan bahwa BPR memang tidak mendapatkan likuiditas dari bank umum. Maka dengan adanya alokasi dana desa dan dana desa yang diberikan atau disalurkan melalui BPR, justru inilah yang akan meningkatkan tabungan. Dengan meningkatkan tabungan, maka aset BPR tersebut atau aset bank akan meningkat jauh lebih tinggi. Karena apa? Dalam satu desa
mendapatkan alokasi dana desa dan alokasi dana desa dan dana desa. Kalau dana desa berasal dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD, tiap satu desanya berkisar antara 1 sampai 2 miliar. 1 sampai 2 miliar inilah yang menjadi likuiditas kami cukup besar. Karena dengan adanya likuiditas maka yang tertujunya adalah pengendapan. Di dalam pengendapan ini kami akhirnya bisa memberikan kredit kepada perangkat desa. Kami pernah mensimulasikan bahwa untuk regulasi bila mana dana desa dan alokasi dana desa ini bisa diberikan kepada BPR milik Pemda, akan meningkatkan kredit yang diberikan khusus kepada perangkat itu berkisar 4 triliun. Dari 4 triliun inilah BPR akan mendapat manfaat likuiditas yang cukup besar, di samping bisa menyalurkan kredit yang cukup besar juga kepada masyarakat di desa. Di samping itu, dengan memberikan kredit perangkat yang sebagaimana yang kami sampaikan, maka perangkat ini menjadi corong marketing di desa-desa tersebut. Dengan corong marketing inilah akan menumbuhkan kredit lain di luar kredit perangkat, misalnya kredit umum, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Karena dengan ini maka perekonomian akan bergerak. Di samping itu, dengan adanya dana desa ini tadi akan memberikan peluang bahwa desa ini bisa berkemandirian dalam mengelola keuangan. Karena apa? Karena dengan dana desa ini maka masyarakatnya bisa tahu berapa besar perekonomian akan berputar di sana dengan adanya dana desa yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga bila di sana ada BUMDes, ada LKM, itu sangat bisa bergerak. Di samping itu, dengan adanya program satu desa satu produk, maka juga ini bisa diarahkan ke sana. Karena apa? Karena dana desa ini sebagai pemicu untuk multiplier effect. Bila seandainya regulator, maka baiknya regulator ini adalah dulu sebelum ada dana desa, maka dana desa ini juga tidak bisa berpengaruh. Tapi kalau dana desa ini dikawinkan dengan BPR maka sangat besar manfaat. Semangat Pak Afandi.